Semenjak jadi ibu, salah satu hal yang membuat mood jadi naik alias mood booster itu adalah ketika kita mendapatkan hasil ASI yang banyak, lancar, dan juga pekat. Setuju nggak sih, Mam? Kalau aku ya, karena anak-anak aku tuh masih kecil-kecil lah, yang gede umurnya 2,5 tahun, yang kecil umurnya sekarang 10 bulan. Jadi mereka tuh masih aku pantau, apalagi yang kecil ya, karena dia masih ASI, perkembangan dan pertumbuhannya sesuai nggak dengan kurva, sesuai nggak dengan anak-anak lain pada umumnya. Ngomong-ngomong tentang mengasihi, kalau anak aku yang besar, Rumi, dia udah lulus ASI 2 tahun. Nah, kalau yang kecil ini masih progres sampai sekarang dan alhamdulillah masih full ASI. Ya walaupun selang-seling ya, kadang DBF, kadang pumping, gimana mood aku dan juga kesibukan. Aku tuh sempet sharing gitu kan di Instagram, coba dong lempar pertanyaan, nanti aku jawab tentang seputar pengalaman atau pertanyaan-pertanyaan seputar mengasihi. Pasti banyak yang nanya adalah apakah aku pakai booster menyusui supaya hasil asinya tuh bagus. Karena anak aku yang kedua, Ruma, yang masih asi, temen-temen aku tuh heran, mereka tuh kayak, anak kamu beneran asi kok kayak badannya keker dan berisi padat gitu, sementara anakku kok biasa-biasa aja. Apakah ada boosternya, terus apakah didompleng dengan hal-hal lain? Nah, di sini aku bakal sharing ya. Apakah aku DBF atau pumping? Aku dua-duanya sih. Kalau misalnya memang lagi pengen pumping, kebutuhannya pumping ya pumping. Kayak misalnya aku ada perjalanan keluar, mau jalan-jalan gitu, aku pasti akan pumping dan aku akan siapin di botol-botol, karena itu lebih praktis daripada aku kayak nyari-nyari tempat urgent buat menyusui. Nah, tapi kalau misalnya lagi di rumah biar bonding sama anaknya lebih deket gitu, aku ya di BF aja, apalagi kalau buat malam-malam. Karena jujur ya agak merepotkan kalau misalnya malam-malam itu harus beranjak lalu nyari penghangat, ngeluarin ASI dan sebagainya. Kayaknya aku bukan tipikal mom yang sekuat itu. Ini adalah hasil pumping aku. Kira-kira sekali pumping segini sih ya, bisa lebih banyak, kadang juga ya standar-standar aja. Aku juga ngalamin komam yang namanya ASI seret bahkan sampai sekarang. Cuman kualitas ASInya itu nggak encer, masih tetap kayak gini. Kata orang-orang sih sekilas tuh malah kayak sufor, ya nggak sih? Nah, untuk mendapatkan ASI yang banyak atau banjir, itu mam harus banyak minum pastinya. Karena kandungan utama dari ASI itu kan air. Kalau misalnya mam ibu-ibu ya minum airnya sedikit-sedikit, ya gimana mau memproduksi dengan banyak gitu loh mam. Terus yang berikutnya ditambah dengan makanan-makanan bernutrisi, bervitamin. Karena apa yang ibu makan itu nanti akan terserap juga di ASI. ASI kualitasnya sudah bagus, tambahan makanan atau nutrisi lain yang masuk ke mulut mam itu bakal memperbagus kualitasnya atau jadi lebih baik dari standarnya. Yang berikutnya adalah booster ASI. Nah, ini salah satu poin yang penting karena aku termasuk bukan ibu yang makanannya benar-benar terjaga. Kan ada ya ibu-ibu atau bahkan teman aku yang kalau makan itu benar-benar kalorinya harus segini loh, terus proteinnya segini. Kalau aku sih kayaknya apa yang dimasak makan-makan aja, yang penting ada sayur, ada daging, ya udah enough. Lainnya mau jajan-jajan sesuai mood aja gitu masuk. Nah, untuk memperbaiki kebandelan makanan, aku memutuskan untuk pakai booster. Salah satu booster, bukan salah satu lagi sih, kayaknya satu-satunya booster yang aku konsumsi saat ini dari dulu, dari zaman Rumi sampai sekarang adalah ini dia, Mam Uung. Aduh, ini udah nggak aneh lagi sih, kayaknya semua udah pada tahu kalau ini ASI booster terbaik. Penjualannya nomor 1 di Shopee. Kalau googling ASI booster itu pasti keluarnya Mam Uung. Nggak susah kok dapetin ini, ada di mana-mana, cari aja. Jadi Mam Uung ini, kenapa aku pilih Mam Uung? Karena dia bentuknya suplemen. Ada macam-macam kan pelancar ASI itu, ada yang bentuknya kayak kue-kue, ada yang bentuknya minuman serbuk, tapi aku lebih suka suplemen. Itu gampang nih minumnya, tinggal masukin ke mulut, kasih air, terus hilang, menyerap ke dalam tubuh. Nah, Mam Uung yang aku pegang ini adalah Mam Uung yang formula baru.
Ini sebenarnya aku baru coba sih ketika launching, terus aku tertarik, oh ada yang baru nih. Ya udah aku coba yang baru karena kalau misalnya kemarin-kemarin aku bukan pakai yang ini, tapi pakai yang formula lama. Ini nih yang formula lama. Kalau sekilas doang sih yang nggak ada bedanya, cuman kalau misalnya dibaca lebih detail, ini ada perbedaan tambahan formula. Jadi sebelumnya nih, kalau Mamuung lama itu dia formulanya ekstrak ikan gabus dan ekstrak daun kelor. Tapi di new formula ini dia ada tambahan ekstrak daun katuk. Yang lama sudah bagus, formula baru lebih bagus lagi. Emang bagus ya ekstrak daun katuk, daun kelor, dan ikan gabus. Wah udah deh, tinggal di googling aja. Manfaat ekstrak ikan gabus, manfaat daun kelor, dan manfaat daun katuk. Pasti semuanya bilang bagus untuk menyusui, memperlancar ASI, dan juga untuk menyembuhkan luka karena kandungan proteinnya tuh tinggi. Jadi kalau misalnya nih mam habis melahirkan, mau sesar, mau normal, sama aja lah ya akan menyebabkan luka. Sambil nunggu lukanya kering, pengen kering lebih cepat, itu ya konsumsi aja Mamuung. Jadi kayak 3 manfaat langsung. Yang pertama untuk melancarkan produksi ASI, terus yang kedua untuk mempercepat penyembuhan luka, yang ketiga untuk mengembalikan stamina dari ibu yang melahirkan. Kalau aku 1 bulan itu bisa habis 2 botol, jadi ini bakal berguna untuk setengah bulan karena dalam 1 kali konsumsi itu butuh 2 kapsul, sementara 1 hari kita butuh 2 kali konsumsi, jadi 2 kali 2 kita butuh 4 kapsul setiap hari. Cara konsumsinya gimana? Gampang banget. Ini nih bentuk kapsulnya, kapsul yang langsung minum. Kelihatan kan serbuk-serbuknya warna coklat. Ini alami loh. Minumnya satu-satu sih ya, jangan dimasukin dua-duanya. Ini kita coba lihat ya. 1, 2. Oke, ya pokoknya paham gitu deh cara minumnya. Pertanyaan berikutnya yang suka dicerewetin sama emak-emak, halal nggak? Bepom nggak? Coba ya kita lihat. Oh halal dong, tuh ada sertifikasinya di sini. Terus ada Bepomnya juga. Jadi aman ya dikonsumsi, diproduksi oleh pabrik terpercaya, bukan yang abal-abal. Terus dapetin Mamuung di mana? Kalau sampai saat ini sih aku beli pasti online di e-commerce-nya langsung. Jadi ya emang recommended beli di e-commerce-nya langsung di toko official store-nya. Aku kasih link di description box, Instagramnya, sosial medianya, semuanya. Nanya hal-hal apapun seputar menyusui atau produk bisa langsung konsultasi aja 24 jam online. Mana udah cukup informasinya? Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan sharing-sharing dari aku. Sehat selalu, Mam, dan semangat menyusui dengan Mam Uung.